Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Ajmal Hasan dengan NIM 2415240023. Di sini saya akan merepresentasikan hasil dari tugas sistem operasi praktek tugas 10.2, yaitu membuat web server dengan mengimplementasikan fork dan juga pembatasan maksimal klien. Langsung saja, di sini saya menggunakan untuk library yang saya gunakan. Saya di sini menggunakan library socket.h yang digunakan untuk menggunakan fungsi yang ada di menggunakan fungsi struktur socket seperti bin, listen, socket, dan juga accept. Yang fungsinya nanti akan saya jelaskan. Di sini juga ada netinetin.h yang digunakan untuk struktur datanya, yang digunakan untuk menyimpan struktur alamat internet, dan juga ada wait.h yang digunakan untuk wait PID. Di sini saya mendefinisikan port saya itu 8000 dan juga untuk maksimal klien yang diizinkan itu ada 5 klien. Di sini juga terdapat 2 prosedur yang nanti akan saya jelaskan. Untuk simulasi utamanya, di sini ada di main, yang dimana pertama-tama ada inisialisasi variabel terlebih dahulu. Di sini ada untuk file deskriptor untuk server dan juga file deskriptor untuk klien. Dan di sini juga ada definisi struct server address yang tadi saya sebutkan. Ini tuh adalah tipe data khusus dari library netinetin.h yang fungsinya untuk menyimpan struktur alamat. Dan ada buffer juga untuk penyimpanan sementara, dan terakhir ada active connections. Di sini active connection ini berfungsi untuk sebagai penanda berapa banyak klien yang sedang melakukan request kepada server. Oke, untuk tahap pertama sebelum masuk ke simulasi request sama response, di sini kita pertama-tama melakukan inisialisasi untuk alamat servernya terlebih dahulu. Di sini untuk melakukan inisialisasi alamat server, pertama menggunakan function socket yang tadi diambil dari socket.h. Di sini socket itu berfungsi untuk membuat endpoint untuk komunikasi. Jadi di sini tuh dalam socket ini tuh kita mendefinisikan protokol IP apa yang akan digunakan oleh server nantinya, dan juga protokol TCP atau KUDP dan sebagainya yang digunakan untuk server nantinya. Seperti itu. Dan di sini juga saya menggunakan reuse address yang memungkinkan port yang sama agar bisa digunakan kembali setelah programnya berhenti. Jadi tidak perlu menghapus-hapus lagi. Dengan adanya baris kode ini, kita bisa langsung menggunakannya kembali jika merunnya kembali gitu. Lanjut, di sini ada untuk melakukan set struktur alamat server. Untuk set struktur alamat server, pertama saya melakukan alokasi memori terlebih dahulu sebesar size of server address yang sudah tadi saya definisikan. Dan di sini saya memasukkan IP dan juga interface dan juga port kepada variabel server address tadi yang digunakan yang nantinya akan digunakan di bin. Nah, nomor 3 di sini ada bin socket ke IP dan juga ke bin ke di socket dan juga ke dari server address. Maksud saya, jadi bin ini tuh berfungsi untuk mengikat socket yang tadi socket server file descriptor tadi ke dalam alamat IP yang ke dalam variabel server address yang tadi sudah kita definisikan dan juga kita assign dengan beberapa variabel. Nah, dengan adanya bin ini tuh socket tadi itu tidak hanya server ini tuh sudah memiliki alamat dan juga memiliki
port yang sudah kita tentukan sesuai. Tidak seperti soket tadi, di mana soket tadi itu kita hanya mendeskripsikan kerangkanya saja, dan di bin ini kita sudah mulai mengisinya dengan variabel server address seperti itu. Dan terakhir di sini ada listen. Listen di sini tuh membuat soket menjadi mampu untuk menerima dan mengelola koneksi masuk, sebagaimana bertindak sebagai server. Nah, selain itu ada juga argumen kedua di mana di sini saya masukkan 10. 10 adalah ukuran backlog yang merupakan adalah ukuran maksimum suatu antrian koneksi yang terbentuk gitu. Jadi antrian yang diizinkannya itu maksimal itu sebesar 10 dalam kasus ini. Nah, itu untuk inisialisasi servernya. Dan lanjut kepada loop utamanya, yaitu loop utamanya yang akan mendemonstrasikan proses klien dan juga server ya. Oke. Pertama-tama di sini saya mengecek dahulu apakah sudah ada klien yang selesai. Jika sudah ada klien yang selesai, maka koneksi yang aktifnya akan berkurang sebesar 1. Seperti itu. Dan juga di sini ada validasi apakah jumlah server menangani klien ini apakah sudah melebihi batas. Jika sudah melebihi batas, maka dia akan berhenti terlebih dahulu. Dengan wait di sini dia akan berhenti terlebih dahulu sampai ada proses yang sudah selesai. Jika sudah ada yang selesai, maka dia baru lanjut lagi. Oke, setelah dua validasi utama tadi, di sini kita akhirnya bisa mulai untuk melakukan accept. Nah, accept di sini tuh accept di sini akan membuat file deskriptor untuk klien yang dimana dia ini artinya itu menunggu sampai ada klien yang melakukan connect. Jika tidak ada yang, nah begitu ada request yang masuk, baru fungsi accept ini tuh akan jalan lagi dan mengembalikan nilai seperti itu. Nah, klien pun sudah terhubung. Di sini untuk merepresentasikan sebagai dua proses yang berbeda, yaitu klien dan juga server ya. Di sini saya menggunakan fork. Nah, di sini juga implementasi forknya itu ada di sini. Ini error handling jika forknya gagal, dan juga di sini PID 0 untuk proses dari klien atau proses child, dan juga di sini selain PID 0 ya, dan juga selain PID yang gagal gitu, berarti dia adalah parent ya kan. Kita pertama-tama bahas dari parentnya terlebih dahulu deh. Nah, untuk proses parent ini sebenarnya tidak sangat simpel sekali, di mana dia hanya melakukan close terhadap file deskriptor karena memang tidak dibutuhkan, karena memang parent itu hanya membutuhkan server FD saja, klien FD tidak dibutuhkannya untuk child. Nah, di sini aktivitas utamanya sebenarnya yang dilakukan di parent itu hanya menambahkan active connection saja. Nah, jadi untuk parent nanti loopnya akan terus berputar terus ya. Dia akan mengecek lagi dan seperti itulah seterusnya. Jika tidak ada request baru juga dia akan berhenti di accept sini. Untuk parent seperti itu. Jadi akan seperti itu terus. Nah, sekarang kita akan membahas yang proses childnya. Di sini kita melakukan close terlebih dahulu terhadap file descriptor server karena memang tidak dibutuhkan ya. Oke, pertama di sini ada kita melakukan alokasi terlebih dahulu untuk HTTP request yang akan di request oleh child ini ya. Child ini, nah setelah itu kita setelah membaca HTTP requestnya,
Di sini saya lebih tepatnya di sini saya mulai melakukan di sini setelah ini. Nah, di sini saya menjalankan handler untuk request. Handler request di sini saya pisahkan menjadi suatu prosedur terpisah. Yang prosedurnya itu di sini. Nah, fungsi utama dari prosedur ini tuh untuk memutuskan respon yang diberikan server berdasarkan HTTP metodenya dan juga path-nya. Nah, di sini metodenya itu ada sesuai yang umum-umum, ada get, ada post, ada put, dan juga ada delete. Seperti itu, dan ini berbeda-beda ya untuk tiap metodenya. Dapat dilihat. Dan selain itu juga saya juga memisahkan kembali send response-nya. Jadi setelah di handle request, sudah pasti server akan mengirimkan respon kan. Nah, responnya itu saya pisahkan kembali ke dalam prosedur yang terpisah. Nanti akan saya bahas send response-nya. Di sini juga terdapat beberapa ini ada 200. 200 itu artinya oke, dan juga 404 not found, 405 not allowed. Ada berbagai macam handler request dan juga response itu. Mungkin seperti itu saja. Ini untuk send response-nya sebenarnya hanya membuat header HTTP saja untuk dikirimkan kepada klien. Seperti itu. Oke. Sekarang lanjut, saya akan melakukan demonstrasi terhadap. Sekarang saya akan melakukan demonstrasi web servernya. Pertama, di sini kita menjalankan dahulu untuk file tadi kita jalankan. Oke, di sini sudah jalan. Sini saya akan mendemonstrasikan 3 skenario. Yang pertama, jika ini adalah kasus di mana jika jumlah kliennya itu sesuai gitu, masih di bawah dengan limitnya ya. Nah, di sini dijalankan bisa hanya satu. Kita pakai minv biar lebih jelas. Sini koneksi aktif masih bisa ya. Koneksi aktif 3 pun masih bisa. Ya, seperti itulah. Sekarang untuk skenario kedua di mana ini skenario kedua dan ketiga saya gabung saja ya, di mana requestnya melebihi dari max client dan juga melebihi max client, lalu akan bagaimana respon aplikasi, respon program terhadap kasus tersebut gitu. Sini kita lakukan terus saja kurungnya, bisa dilihat. Nah, ini sudah mulai melebihi batas, di mana dia akan melakukan ini, menunggu dulu, dia akan menunggu koneksi penuh, dia akan menunggu, dan juga nah, jadi jika koneksinya sudah 5 gitu, dia akan menunggu terlebih dahulu sampai selesai, dan jika sudah selesai baru lanjut menerima. Dan sini juga terlihat ya sudah selesai PID-nya, dan juga jadi sehingga program itu sudah alhamdulillah sudah berhasil untuk mendemonstrasikan proses request dan juga response terhadap web server dengan batasan max client ya, seperti itulah. Mungkin cukup dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.